Sahabat sekalian, semakin kamu takut kehilangan uang, justru semakin jauh uang itu berlari darimu. Coba perhatikan dirimu baik-baik. Saat kamu mulai cemas melihat saldo yang berkurang, saat kamu membuka aplikasi banking dan merasakan jantungmu berdegup sedikit lebih cepat, saat pikiranmu tiba-tiba langsung dipenuhi oleh berbagai skenario buruk. Bagaimana uangku kalau habis? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana jika ini semua tidak cukup? Memang betul, kita hidup di dunia nyata, ada tagihan yang harus dibayar, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Uang memang sangat penting untuk bertahan hidup. Namun, saat kamu memandangnya dengan rasa takut, kamu sedang mengusirnya secara perlahan. Ironisnya, rasa takut yang berlebihan tentang kehilangan uang justru menjadi perusak utama hubungan kita dengan uang itu sendiri. Sadar atau tidak, ketakutan itu menyetir seluruh hidupmu. Kamu bekerja sampai kelelahan karena takut, menahan diri karena cemas, dan menolak peluang emas karena tidak berani mengambil risiko. Bahkan, keputusan besar dalam karir, bisnis, hingga hubungan asmara pun diambil hanya demi satu tujuan, yaitu jangan sampai kehilangan. Padahal, disitulah letak jebakannya. Dari sanalah kebocoran itu dimulai, bukan bocor di rekening bank, melainkan bocor pada kapasitas dirimu sendiri. Sahabat sekalian, hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Ini bukan sekedar perkara uang, ini tentang kebebasan batinmu. Kamu tidak sedang mengejar uang, kamu hanya sedang berlari dari ketakutan. Masalah utamanya bukanlah keinginanmu untuk kaya, melainkan ketakutanmu akan kemiskinan. Dengarkan ini baik-baik, ada jurang pemisah yang besar di antara keduanya. Keinginan untuk kaya lahir dari visi, sementara ketakutan akan miskin lahir dari sebuah luka. Sayangnya, mayoritas orang tidak pernah jujur dari mana mereka mulai melangkah. Sekarang berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Sadar atau tidak, banyak keputusan finansial dalam hidupmu tidak lahir dari sebuah mimpi yang besar. Ia lahir dari trauma masa lalu yang menyakitkan. Mungkin kamu pernah melihat orang tuamu berjuang setengah mati demi bertahan hidup. Mungkin kamu pernah diremehkan hanya karena kondisi ekonomi. Atau mungkin kamu pernah kehilangan segalanya dan bersumpah dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan diriku merasakan perih ini lagi. Sahabat sekalian, di saat kamu memilih untuk berhenti sejenak, disitulah segalanya mulai berubah. Ingatlah satu hal, magnet tidak pernah mengejar, ia hanya diam, menyelaraskan frekuensi alaminya. Dan secara otomatis, segala sesuatu yang selaras akan tertarik mendekat. Kamu pun demikian, dirimu adalah medan energi yang hidup. Bukan usaha kerasmu yang paling menentukan hasil, vibrasi dominan yang kamu pancarkan. Sebab, realitas di luarmu hanyalah cermin dari getaran di dalammu. Dalam perjalanan ini, kita akan menyikap rahasia besar. Sahabat sekalian, berhentilah mengejar. Sadari pola usang itu. Sejak kecil, kita selalu dididik untuk mengejar nilai tertinggi di sekolah, mengejar karir yang mapan, hingga mengejar pasangan hidup yang ideal. Realitas terasa semakin menjauh karena di balik semua kejaran yang melelahkan itu, ada getaran halus yang terus-menerus kamu pancarkan. Kamu belum cukup, kamu masih kurang. Dan disitulah kunci rahasianya. Realitas tidak pernah merespon seberapa besar jumlah usahamu, juga tidak peduli seberapa cepat kamu bergerak. Ia hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan di dalam dada. Begitu kamu memutuskan untuk berhenti mengejar, sebuah ruang baru akan terbuka. Energimu tidak lagi terkunci oleh ambisi yang memaksa. Dan dari titik balik itulah hidupmu yang baru benar-benar dimulai. Selama kamu menggenggam erat identitas lamamu, diri yang penuh dengan ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layak,
kamu akan terus memancing realitas yang sama di dalam hidupmu. Semesta hanya memantulkan siapa dirimu. Jadi, satu-satunya jalan keluar bukanlah dengan memaksa dunia luar berubah, melainkan dengan bertransformasi dari dalam. Kamu harus berani memilih identitas baru dan membiarkan energinya memancar keluar. Namun, bagaimana caranya? Apakah menjadi identitas baru berarti kamu harus berpura-pura menjadi orang lain? Justru sebaliknya, identitas baru itu bukanlah sebuah kepura-puraan atau topeng baru. Ini adalah momen di mana kamu melepaskan semua topeng lamamu, lalu pulang menjadi diri sendiri. Energi selalu lebih kuat daripada sekedar kejaran. Bayangkan, kamu sedang mengejar seekor kupu-kupu. Semakin kamu berlari memburunya, ia justru akan terbang semakin jauh. Hasilnya, kamu hanya mendapatkan lelah, frustasi, dan tangan yang kosong. Sekarang, coba balik polanya. Duduklah dengan tenang, lalu pegang setangkai bunga di tanganmu. Tanpa perlu dikejar, kupu-kupu itu justru akan datang dan hinggap dengan sendirinya. Sahabat sekalian, ingat, yang membuat energimu mampet bukanlah emosi itu sendiri, melainkan penolakanmu terhadap emosi tersebut. Kamu tidak perlu lagi memaksa hidup agar tunduk pada semua rencanamu, karena semesta bekerja dengan energi yang jauh lebih bijak dari sekedar logika manusia. Pada akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang paling keras mendobrak pintu, tetapi tentang siapa yang paling murni dalam berjuang. Sahabat sekalian, ubah ceritamu, maka semesta akan mengubah takdirmu. Pernahkah kamu merasa bingung mengapa hidupmu rasanya berjalan di tempat, padahal kamu sudah berjuang dengan semaksimal mungkin dan melangitkan doa setiap hari, tetapi ujung-ujungnya kamu tetap kembali ke titik awal yang sama? Bayangkan, hidupmu seperti sebuah bioskop. Kondisi finansialmu saat ini adalah layar, sedangkan identitasmu dan isi pikiranmu adalah mesin proyektor. Kamu boleh saja mendambakan film baru yang lebih indah, tetapi jika role film di dalam proyektor tidak pernah kamu ganti, layar bioskop akan terus menayangkan cerita lama yang membosankan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, boleh langsung subscribe dan like videonya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan bagi sahabat yang mempunyai hajat yang belum terkabul, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita aminkan sama-sama. Semoga dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mengabulkan semua yang kita hajatkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang tadi sempat kita bahas tentang bagaimana cara membentuk identitas baru. Sahabat sekalian, menjadi identitas baru itu bukan berarti kita harus berpura-pura menjadi orang lain. Mengapa? Karena identitas lama kita sebenarnya hanyalah bayangan dari luka masa lalu, program pikiran yang salah, dan rasa takut. Caranya sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Mulailah mewujudkan identitas baru itu sekarang. Rasakan seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kamu impikan. Jika kamu menginginkan menjadi orang yang damai, maka di saat situasi kacau datang, jeda sejenak dan tanyakan pada dirimu, bagaimana orang yang damai akan merespon situasi ini? Lalu pilihlah tindakan yang tenang itu. Dan jika kamu menginginkan identitas yang berkelimpahan, maka saat kamu merasakan ketakutan itu datang, ingatlah bahwa orang yang berkelimpahan tidak bertindak atas dasar rasa takut, melainkan atas dasar keyakinan. Ini bukan sekedar berpura-pura, ini adalah latihan energi. Sahabat sekalian, semakin sering kamu menyelaraskan pilihan hidupmu dengan getaran identitas baru, maka semakin kuat vibrasi yang kamu pancarkan.
Perubahan internal inilah yang mengirimkan sinyal terkuat ke medan energi semesta. Ingat, semesta tidak melihat apa rencanamu, tetapi ia merespon bagaimana getaran jiwamu. Sahabat sekalian, catat ini baik-baik. Kamu tidak perlu mengejar realitas baru, tetapi kamu hanya perlu menjadi realitas baru itu. Saat identitasmu bergeser, realitas di sekitarmu otomatis ikut bergeser. Dunia ini tidak pernah menolak siapapun. Ia hanya memantulkan siapa dirimu yang sebenarnya saat ini. Kuncinya ada di sini. Ubah ceritamu tentang dirimu sendiri, maka semesta akan mengubah jalan hidupmu. Saat kamu mengupgrade kualitas diri dan memancarkan identitas yang baru, realitasmu pun akan ikut berubah. Kuncinya ada di sini. Ubah ceritamu tentang dirimu sendiri, maka semesta akan mengubah jalan hidupmu. Saat kamu mengupgrade kualitas diri dan memancarkan identitas yang baru, realitasmu pun akan ikut berubah. Sahabat sekalian, ingatlah, perbaiki dirimu dulu, maka rezeki akan datang mengikuti dari belakang. Ingatlah, cermin tidak akan berubah kalau yang di depannya tidak berubah dulu. Dan identitas barumu tidak akan datang kalau kamu masih setia dengan kebiasaan lamamu. Upgrade dirimu diam-diam, biarkan hasilnya yang membuat orang lain kaget. Sahabat sekalian, kupu-kupu tidak akan menjadi indah karena proses kepompong, tetapi dia menjadi indah karena berani berubah dari dalam. Pernahkah kita menyadari bahwa investasi terbaik dalam hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kita fokus untuk bertumbuh dan memperbaiki diri setiap hari, kita sedang membangun sebuah benteng internal yang kokoh. Hidup rasanya menjadi jauh lebih aman, damai, dan bebas dari tekanan pihak luar. Standar kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh ekspektasi orang lain, melainkan oleh kedamaian yang kita ciptakan sendiri. Sahabat sekalian, kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Mau bagaimanapun kerasnya badai yang datang, gelombang masalah yang menghantam, atau beratnya kesusahan yang menekan batinmu, semua itu tidak akan mampu membuatmu goyah ketika pondasi dirimu sudah kuat. Masalahnya tidak lagi dilihat dari penghancur, melainkan sebagai ujian atau naik kelas. Kamu akan tetap berdiri tegak dengan semangat yang tak kunjung padam. Sahabat sekalian, seringkali yang membuat kita lelah bukanlah masalahnya, melainkan pikiran kita sendiri yang terlalu rumit. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mudah terseret dalam gelombang kehidupan. Sebaliknya, jadilah pribadi yang lebih tenang dan berdamai dengan situasi. Menguasai ketenangan bukan berarti kita pasrah tanpa arah, melainkan sebuah keberanian untuk berkata pada diri sendiri bahwa kita bisa. Dari ketenangan ini, setiap keputusan yang kita ambil akan lahir dari pikiran-pikiran yang jernih, bukan dari kepanikan. Sahabat sekalian, mari bertumbuh menjadi versi diri yang lebih anggun dalam menghadapi dunia. Tumbuh dan memperbaiki diri setiap hari, kita sedang membangun sebuah benteng internal yang kokoh. Hidup rasanya menjadi jauh lebih aman, damai, dan bebas dari tekanan pihak luar. Standar kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh ekspektasi orang lain, melainkan oleh kedamaian yang kita ciptakan sendiri. Sahabat sekalian, kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu. Mau bagaimanapun kerasnya badai yang datang, gelombang masalah yang menghantam, atau beratnya kesusahan yang menekan batinmu,
Semua itu tidak akan mampu membuatmu goyah ketika pondasi dirimu sudah kuat. Masalahnya tidak lagi dilihat dari penghancur, melainkan sebagai ujian atau naik kelas. Kamu akan tetap berdiri tegak dengan semangat yang tak kunjung padam. Sahabat sekalian, seringkali yang membuat kita lelah bukanlah masalahnya, melainkan pikiran kita sendiri yang terlalu rumit. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tidak mudah terseret dalam gelombang kehidupan. Sebaliknya, jadilah pribadi yang lebih tenang dan berdamai dengan situasi. Menguasai ketenangan bukan berarti kita pasrah tanpa arah, melainkan sebuah keberanian untuk berkata pada diri sendiri bahwa kita bisa. Dari ketenangan ini, setiap keputusan yang kita ambil akan lahir dari pikiran-pikiran yang jernih, bukan dari kepanikan. Sahabat sekalian, mari bertumbuh menjadi versi diri yang lebih anggun dalam menghadapi dunia.